Jawabannya hanya satu. Selama orang itu tidak mengenal tubuhnya dan perilaku masa lalunya dan kontribusi masa datangnya, maka tidak selesai. Oke, kita kembali ketemu di Lido Talk Channel dan menyambung pembicaraan beberapa waktu lalu dengan Mr. Konstantin tentang radikal bebas. Dan kali ini dampak dari radikal bebas itu adalah banyak yang diderita oleh kita-kita ini. Selamat hari baik, apa kabar Mr. Konstantin? Puji Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Alhamdulillah, sehat itu ya. Kita harus mengucapkan sehat supaya terkontaminasi tubuh kita menjadi sehat ya. Ya, sayang memang banyakkan orang begitu, tapi tidak melakukan satu hidup sehat yang konsisten, Pak. Betul. Mr. Konstantin, ya, dari radikal bebas ini banyak memicu 90% itu tidak terkendalinya masalah gula maupun juga controlling terhadap kolesterol. Banyak orang dari kita ini menderita atau paling tidak bisa dikatakan bahwa mereka sangat menderita sekali dengan adanya kolesterol. Kadang sampai tangannya sampai tidak bisa digerakkan. Nah, itu karena apa? Oke, apapun yang kita bicarakan ke depan, mesti kita flashback ke belakang, termasuk tadi kalimat radikal bebas. Betul. Radikal bebas ini tadi dikatakan ekstrim ya, 90% pemicu penyakit degeneratif. Pertanyaan pertama, sebetulnya dari mana sih radikal bebas itu dulu? Iya, benar. Nah, orang selalu menjual apa saja, mengklaim sebagai antioksidan. Benar. Dan sebelum kita lanjut ke kasusnya, saya mau review kembali. Radikal bebas itu orang banyak menjual materi untuk mencegah radikal bebas, tapi radikal bebas sendiri tidak konsisten disebutkan dari mana. Saya review kembali bahwa pertama, seseorang melakukan jam kerja dan istirahat selalu takor istirahat mereka sejak muda. Lalu yang kedua, kebiasaan makan. Banyak orang selalu lebih cenderung makan apa yang dia senangi, yang dia suka daripada makan yang sehat. Yang ketiga, akibat tekanan hidup ini lebih banyak stres kebanding happy. Dan yang hidup di kota besar, oksigen yang berpolusi jauh lebih tinggi kebanding oksigen yang baik. Nah, menjelang usia 50, kemampuan tubuh tidak mampu bertahan dengan keadaan seperti itu. Itulah sebabnya orang bilang usia 50 sudah makan asam garam yang banyak ya, sudah berpengetahuan, tapi unsur kesehatan mereka cenderung khawatir. Salah satu yang paling dikhawatirkan naiknya tingkat kolesterol dan naiknya tingkat gula. Karena begitu angkanya naik melampaui rujukan yang disepakati oleh WHO, maka dia dikatakan sakit gula, sakit kolesterol. Begitu. Pemicunya sebenarnya itu banyak orang menyalahkan. Yang jadi korban ini adalah makanan. Apakah itu betul itu, Mister? Begini, kita ini pagi siang malam cari nafkah. Salah satu yang dinikmati dalam hidup ini adalah makan. Ya. Tapi kenapa pada suatu hari karena khawatir gula dia mulai mengurangi makannya. Tapi kondisi gula dan kolesterolnya tetap nggak bisa turun, tetap dia naik. Benar. Dan selalu tiap kali kita melakukan diagnosa penyakit, maka akan dilarang makan makanan yang dianggap mengandung lemak banyak. Gitu ya. Nah, permasalahannya begini, Pak. Kita waktu menanyakan sudah makan obat gula, ada juga kolesterol, dan juga kadangkala disertai dengan hipertensi, lalu mulai susah disembuhkannya. Sehingga orang mulai panik bagaimana caranya mengendalikan, karena itu ancaman, Pak. Kolesterol itu mematikan orang, gula juga sama, tensi juga sama.
bagaimana caranya mengendalikannya. Iya. Nah, saya rasa bukan kita lihat penyakit yang ada, tapi kita kembali ke belakang. Kenapa material ini? Karena bahannya sederhana, Pak. Iya. Terdiri dari lemak, komponen kolesterol, dan juga gula. Dan itu sumber dari material yang harusnya menjadi kehidupan sebuah sel. Benar ya? Ya. Tapi kenapa suatu hari menjadi berlebihan? Sehingga suatu hari kita bertanya ke medical doctor atau ke siapa saja, kenapa ya saya sudah taat makan obat kok nggak sembuh-sembuh? Ya. Kalimatnya pendek, Pak. Dia bilang, wah sudah umur memang. Itu metabolismenya sudah turun. Sindroma metabolik. Kalimat pendek ini orang awam nggak paham, Pak. Tapi patuh. Dianggap itu saatnya memang metabolic syndrome itu saat usianya begitu. Jadi dia akan menjadi patuh dengan mengkonsumsi obat yang dianjurkan. Sebetulnya tidak salah karena dokter itu memperhitungkan resiko matinya seseorang. Lebih cepat mana makan obat atau tidak makan obat. Kedua, kalau tidak makan obat, organ yang mana yang akan ikut rusak. Kalau makan obat, organ yang mana yang akan rusak. Dokter akan mempertimbangkan yang terbaik. Nah, barangkali kalau kita terus menggantungkan diri ke orang pintar, maka akan jadi susah. Iya. Sebetulnya kita juga punya hak untuk pintar, untuk pintar sendiri, untuk kita sendiri. Tapi kesempatan itu sangat susah didapatkannya. Benar. Maka kalau tadi Bapak tanyakan kenapa bisa terjadi? Kalau kalimatnya sindroma metabolik, mungkin sekali waktu Bapak tanya saya, organ tubuh yang mana sih Pak? Konstan itu kalau sampai segitu menjadi masalah? Mungkin ada orang menyebutnya mungkin kalau gula berkaitan dengan pankreas dan produksi insulin. Mungkin kalau kolesterol berkaitan dengan tingginya dia makan berminyak atau segala macam. Jadi menyebut tapi tidak jelas yang benar yang mana. Ya, rancu jadinya. Kita mau dong kalau bisa ada satu statement yang tepat. Sindroma metabolik itu apa sih masalahnya? Iya, itu yang kita organ cari. Tubuh yang mana yang bermasalah? Benar. Benar ya? Iya. Ini. Jadi saya rasa ilmu ini berkembang dan itulah yang saya mau katakan. Selain ilmu yang berkembang nomor satu itu elektronika, dan yang kedua adalah dunia kedokteran. Ya, sangat cepat pergeserannya. Dan berbicara hal yang lazim dikatakan mengenai gula dan kolesterol, lalu terjadi sindroma metabolik, organ tubuh yang mana yang bermasalah? Nah, itu yang harus dicari ya, Mister. Bapak tahu tubuh saya terdiri dari 60 sampai 100 triliun. Dan dia butuh dikirimkan material tiap hari. Kalau masih muda makan 3 kali sehari. Kalau sudah umur mungkin makan 2 kali sehari. Sudah lebih tua mungkin tinggal sekali sehari. Jumlah sel kita ada. Dan dia butuh makanan. Nah, pada usia tertentu, sel ini menjadi tidak aktif. Ya, dia lowbat. Jadi antara kira-kira begini. Kira-kira kalau kiriman yang dimakan tiap hari sudah seusia Bapak 50-an, saya usia 60 makan volume yang sama. Tapi tingkat sel aktifnya menurun 1/5 dari 100 triliun. Kira-kira apa yang terjadi? Drop. Pasti jumlah kiriman dan penerimanya kurang, kirimannya tetap, berarti akan naik dong. Betul. Berarti gula suatu hari akan naik. Kolesterol akan naik. Lemak darah juga akan naik. Tapi waktu semua naik, dianggap itu sebagian dari penyakit yang diklaim sebagai lemak darah tinggi, kolesterol yang tinggi, dan gula yang tinggi. Iya, karena antara supply dan penerima berbeda. Pertanyaannya yang paling serius. Ada persoalan apa di kelompok sel yang tidak aktif ini? Iya. Benar ya, Pak? Benar. Karena ini berbicara metabolic syndrome, kita berbicara sel. Di sel ini sendiri ada komponen yang paling urgent, yaitu namanya telomeres atau mitokondria. Di dalamnya terdiri dari DNA dan juga pipars. DNA bahan dasar pembentukan sel baru, pipars sebagai aktivatornya. Nah, pada saat orang
terjadi radikal bebas yang tinggi. Maka material ini lebih mudah teroksidasi. Usia telomersnya pendek. Teroksidasi DNA, jadi kerusakan. Jadi sel ini menjadi lemah. Kalau saya boleh katakan, sama dengan waktu saya beli handphone ini. Ya. Waktu baru, baterainya 48 jam. Iya, iya. Setelah umurnya 5 tahun. Berkurang. Baterainya tinggal 4 jam. Tapi handphone ini saya tidak mau ganti, Pak, karena semua informasi ada di sini. Iya. Maka saya belikan dia power bank sebagai energi pendamping. Jadi kalau tadi kita bicara seusia saya semangatnya seperti usia 30. Bapak juga. Tapi energinya tidak seusia itu. Iya, iya, itu. Mengenai makanan bergizi cukup karena sudah paham. Tapi saya ingatkan, selain gizi kita kehilangan energi. Nah, bagaimana caranya supaya membangkitkan kembali energi itu? Seperti ya, sebetulnya hari ini dengan pilihan banyak food supplement, banyak ya. Ya, tapi banyak orang berbicara canggihnya tentang satu penemuan atau satu kinerja daripada sebuah industri. Tapi sebetulnya apa yang Tuhan berikan di pasar tradisional, di range market itu cukup. Yang tidak cukup itu adalah disiplinnya. Karena orang ke pasar kemanapun yang dia beli yang dia suka. Betul. Bukan apa yang tubuh butuhkan, Pak. Pertanyaannya, kenapa dia melakukan tubuhnya begitu? Karena dia sendiri tidak pernah melakukan dialog yang baik dengan tubuhnya. Tidak tahu. Jadi tidak salah juga. Pertanyaannya yang paling serius, bagaimana kalau orang itu kita ajak mengenalkan dirinya tentang tubuhnya? Karena Pak, tidak ada bacaannya di YouTube, Pak. Di Google, di WhatsApp. Nggak ada, di Zoom nggak ada. Tapi kecuali kita ambil darahnya secara morfologi, yang dibaca secara LBA di situ, lalu live secara forensik, maka ketahuanlah perilaku makanan hariannya. Orang bilang di mana lapar, di situ makan, apa yang disuka, itu yang dicari untuk dimakan. Ya, jadi banyak hal nanti akan ketahuan, termasuk ketahuan berapa tingkat lemak di darah, berapa banyak kumulasi daripada aterosklerosis dan kolesterol. Nah, kalau semuanya sudah dilihat, itu adalah bagian masa lalunya. Sementara dia harus pikirkan hidupnya masa datangnya. Jadi jangan lupa sebelum berpikir masa datangmu, lihat dulu masa lalumu, Pak. Benar. Karena kalau sudah ada masa lalu, sudah mudah direncanakan masa datangnya. Dan itu tidak ada di YouTube. Dari situ dia bisa menyimpulkan bahwa pertama, kalau memang ada produk yang bisa mengaktifasi sel itu, maka mungkin itu pilihannya. Termasuk saya bilang, mohon maaf, hari ini di Gria Sehat memang disediakan produk itu. Ya, nanti kalau mereka berkenan, tidak usah saya jelaskan di sini karena saya tidak jualan. Sebaiknya mereka mencari, datang lebih dahulu memahami dirinya, baru memutuskan untuk apa yang cocok. Karena kita tidak bisa mendikte orang. Karena itu doa, Pak. Mengajarkan untuk mengenal tubuh dan untuk berdialog dengan karena tubuhnya. Kalau sudah mengerti, itu solusinya mudah ya. Pemahaman tentang kolesterol tadi sudah dimentahkan ya, artinya bahwa bukan kasus makanan yang disalahkan ya, itu penerimanya, penerima dari selnya ya. Penerima dan penerimaannya itu kenapa? Karena proses oksidasi yang tinggi. Oksidasi yang tertinggi itu adalah dari kelompok radikal bebas yang dominasi dalam tubuh seseorang, dan akhirnya daya sebuah sel melemah. Kuncinya adalah di sel ya, Mr. Konstantin ya. Begitu juga dengan diabetes ya. Sama karena kelompok ini satu rangkaian gula, kolesterol, lemak darah, dan komponen yang lainnya sama. Hanya waktu sel ini tidak mampu menerimanya, maka pasti akan menjadi lebih terakumulasi di darah. Dan suatu hari menjadi tidak nyaman, lalu seseorang ke lab, lalu dibacalah hasilnya. Tentu dokter masih sampai hari ini masih berpedoman di situ ya. Kuncinya adalah di sel. Satu lagi nih, Mr. Konstantin ya. Orang mengatakan kalau kena diabetes itu sulit untuk disembuhkan. Apa itu betul? Ya, mungkin secara pribadi dari pengalaman memang begitu. Tapi kalau saya rasa
bukan lagi saya rasa, dan kenyataannya kalau orang makan obat menjadi susah. Karena obat kimia hanya berperan dalam tempo 24 jam. Jadi mungkin kalau saya katakan hanya bertahan hidup. Hanya untuk sembuh mempertahankan adalah saja, susah. Walaupun semua orang makan obat tujuannya untuk sembuh. Bukan untuk selamanya makan obat. Jawabannya hanya satu. Selama orang itu tidak mengenal tubuhnya dan perilaku masa lalunya dan kontribusi masa datangnya, maka tidak selesai. Karena ini urusan manajemen. Ya, saya bilang, Pak, kalau orang uangnya sedikit, tapi dia punya keterampilan manajerial, memanagenya, maka bisa menjadi besar. Ada orang punya uang raksasa besar, tapi amburadul manajemennya, itu bisa rompel. Termasuk bagaimana tubuh ini dimanage dengan baik kalau kita sendiri pemilik tubuh tidak pernah mencoba memahaminya. Termasuk diskusi seperti ini, saya bilang, Bapak mohon maaf, salah satu yang merubah dunia itu adalah pengetahuan. Tapi banyak orang diberi pengetahuan abai. Memang ada bedanya, Pak. Orang yang berpengetahuan banyak cenderung mencari ilmu lebih banyak. Tapi orang yang punya ilmu sedikit merasa sudah tahu. Itu bedanya, Pak. Termasuk apa yang kita bicarakan, orang yang mungkin sudah berpengalaman di medical mau lihat apa yang diceritakan ini. Tapi orang yang mungkin tahu sedikit, dia abai dengan apa yang diceritakan ini. Ya. Jadi baik, itu. Falsafah yang bijaksana dari Mr. Konstantin. Baik, mungkin barangkali sampai di sini dulu ya, Mister. Siap. Kita next time kita lanjut dengan persoalan yang lain. Ya, yang lebih happy. Lebih happy ya. Kita tujuannya adalah untuk happy ya, supaya badan kita ini sehat ya. Jangan kasih ilmu yang canggih tidak dipahami. Ilmu yang kecil dipahami akan memberi kontribusi hikmah yang baik. Ya. Hidup kita harus enjoy ya, kita nikmati dengan baik ya. Itu salah satu topik untuk protektif radikal bebas, Pak. Betul, ya. Oke, sampai di sini kita ketemu di lain kesempatan.